My in-laws, they accepted me. And they loved me very much. She sat me on the chair, and she sat on the bed, and she said, La ilaha illallah, over and over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru setiap hari. Kita semua tahu bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar mu'alaf adalah wanita, terutama di dunia barat. Salah satu dari mereka yang dipilih Allah menuju agama yang indah ini adalah Emmy Hussein. Mari kita simak kisahnya yang menginspirasi. Emmy Hussein tumbuh besar di Amerika dalam sebuah keluarga Kristen, namun kedua orang tuanya tidak terlalu mengamalkan ajaran agama mereka dan hanya merayakan hari-hari besar seperti Natal dan Paskah. Sejak kecil, kakek dan neneknya berusaha mengajarkan Emmy dan saudara-saudaranya tentang kekristenan. Mereka sering diajak ke gereja dan dibaptis, namun Emmy melakukannya hanya untuk menyenangkan hati kakek neneknya. Emmy selalu memiliki pertanyaan tentang keyakinannya, terutama konsep Trinitas. Baginya konsep itu tidak masuk akal. Singkatnya, ia tumbuh tanpa keyakinan akan keberadaan Tuhan. Emmy tidak mempraktikkan kekristenan, hanya merayakan hari raya, dan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Kakek neneknya berusaha keras mengajarinya, tetapi ia tidak pernah benar-benar merasa Kristen. So, as I was growing up, we didn't practice Christianity. We celebrated Christian holidays, Christmas and Easter and those things, but God was not in my life growing up. My grandparents, tried to teach us and tried to help us be Christian, and we participated with friends and everything in people's churches. So I grew up mostly Christian, but I never really felt very Christian. Saat kuliah, Emmy merasa hidupnya tanpa tujuan dan tidak ada yang membimbingnya. Keadaan ini berubah ketika ia berteman dengan sekelompok muslim di kampus. Ia terkesan dengan tingkat penghormatan yang tinggi yang mereka tunjukkan kepada orang tua mereka dan cara hidup mereka sehari-hari. Ini adalah hal baru baginya, dan disinilah perjalanan Emmy menuju Islam dimulai. Ia kemudian mulai mempelajari tentang keyakinan dan ajaran Islam. Emmy teringat pernah mengalami mimpi penting di mana Tuhan datang kepadanya dan meletakkan sesuatu seperti hatinya di tangannya. Mimpi ini sangat membekas baginya. Seorang teman Kristennya mengira mimpi itu berarti ia akan menjadi Kristen, tetapi Emmy merasa itu berarti sesuatu yang lain. Pada saat itu, tanpa Allah dalam hidupnya, ia merasa tidak berada di jalur yang benar. Di kelas fisika, ia belajar bahwa kekacauan tidak dapat dihindari, dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan bekerja. Dengan kata lain, bekerja keras menjaga segala sesuatu tetap teratur. Hukum ini sangat menarik perhatiannya, karena sejalan dengan apa yang ia pelajari tentang Islam. Banyak aspek Islam membutuhkan usaha dan kerja keras dari kita untuk mencegah masalah. Misalnya, Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, berpuasa selama bulan Ramadan, menghindari yang haram, dan berakhlak yang baik. Saat itulah segalanya mulai lebih masuk akal bagi Emmy. Ia mulai percaya kepada Allah, tetapi belum secara resmi memeluk Islam. Somewhere in college time, I actually had a very it felt very important dream that God came and put something in my hands, like his heart or something like that, and it impacted me quite a lot. And a Christian friend of mine said, I think that means that you're going to be Christian. And that dream was very important to me, but I still at that point didn't think it meant to be Christian. It was something else. And but at that time, without Allah in my life, without God in my life, I don't think I was on a very good path.
Suatu hari seorang teman muslimnya memperkenalkannya kepada sepupunya, Iqbal Hussein, seorang muslim yang taat. Setelah beberapa kali bertemu, mereka saling menyukai dan memutuskan untuk menikah. Pada saat akad nikah, imam meminta Emi untuk mengucapkan syahadat. Pada saat itu, ia tidak sepenuhnya menyadari apa yang ia ucapkan atau maknanya, sehingga ia tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai seorang muslim. Selama pernikahan mereka, Iqbal berhati-hati untuk tidak menekan atau memaksanya untuk menerima Islam, karena hal itu dilarang dalam agama kita. Ia ingin Emi melihat sendiri betapa damai dan indahnya agama ini. Tidak lama setelah itu, Emi menyadari bahwa ia ingin dirinya dan suaminya memiliki landasan yang sama dengan mengikuti agama yang sama. Ia pertama kali bertanya kepada Iqbal, apakah ia bersedia mengikuti kekristenan. Setelah penolakan Iqbal, Emi memutuskan untuk membaca dan memahami Al-Quran sendiri. Semakin banyak ia membaca dan berbicara tentang muslim lainnya, semakin ia mulai menerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menerima Islam dengan sepenuh hati dan mulai menyerahkan kehendaknya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk mengubah dirinya dan mematuhi perintahnya, seperti berpakaian lebih sopan. Ia mengingat hal pertama yang ia lakukan adalah berhenti memakai celana pendek. I started reading Quran and realizing more and more and more that this is right. This is everything about Islam that's taught to us in the Quran makes so much sense. There's nothing confusing about it. It's very obvious. Little by little, I started doing things in my life to be a good Muslim. The first thing I started doing, I just remembered, it seems so bad or silly, but I stopped wearing shorts. That was the very first thing. I have to dress more modestly. That's the first thing I did. Iman Emi semakin kuat setelah melakukan perjalanan ke Bangladesh, tempat keluarga Iqbal tinggal. Ibu mertuanya lah yang banyak membantu mempererat hubungannya dengan Allah. Ia mengajarkan Emi lebih banyak tentang Islam dan mendorongnya untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Emi sangat terinspirasi oleh cinta tanpa syarat, maaf, kesabaran, dan kebaikan ibu mertuanya. Sifat-sifat yang harus kita semua usahakan untuk kita miliki. My in-laws, they accepted me. And they loved me very much. She sat me on the chair and she sat on the bed and she said, La ilaha illallah, over and over. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. And she made me repeat it. I didn't know what I was saying. I'm so thankful for my mother-in-law who tried to bring me to Islam and be kind and forgiving of me. She was a wonderful woman. She would try to teach me things about Islam, just little things, but she always loved me for who I was. And then I really got to know her very well. Many times I would pass her room in the morning and she would be sleeping on the floor on her prayer mat. All night she would pray. She kept her Quran in her bed, under her pillow, so she can read it all the time. And she was an old lady, she couldn't move very much, so this was her way of doing something in this life for Allah after she couldn't do things anymore. Setiap orang menghadapi tantangan dalam hidup, dan Emi pun harus menghadapi tantangannya sendiri setelah memeluk Islam. Meskipun ia mendapat banyak dukungan dari teman-teman, Iqbal dan keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya tidak setuju dengan keputusannya menjadi Muslim. Namun seiring waktu, mereka menjadi lebih toleran. Emi merasa masih memiliki jalan panjang untuk menjadi Muslim yang lebih baik, dan perlu mengembangkan lebih banyak tawakal kepada Allah. Ia kini berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW dengan berpegang
berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan mendorong semua muslim bahkan non-muslim untuk melakukan hal yang sama karena hal itu juga membantu meningkatkan karakter kita. Sejak memeluk Islam, Amy mencurahkan waktunya untuk berdakwah dan menyebarkan kesadaran tentang Islam. Ia adalah manajer kantor di masjid setempat dan sedang berupaya mendirikan sekolah untuk anak-anak kecil. Tujuannya sekarang adalah menjadi muslim yang lebih baik dan terus melakukan kebaikan di dunia ini dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah. Amy mengatakan ada begitu banyak muslim yang baik, tetapi juga banyak dari kita yang bisa berbuat jauh lebih baik. Ia merasa kita perlu lebih fokus pada pendidikan, terutama untuk putri, saudari, dan ibu kita. Pendidikan tidak boleh berhenti, karena jika kita tidak berpendidikan, kita tidak dapat mempertahankan masyarakat yang layak. Ini adalah area di mana muslim harus menjadi pemimpin di semua masyarakat di seluruh dunia, tapi ia merasa kita belum mencapai itu. Amy berdoa agar umat muslim menyadari pentingnya pendidikan, tidak hanya dalam matematika, sejarah, dan menulis, tetapi juga dalam psikologi pengasuhan, keuangan, dan keterampilan hidup. Ia berpendapat dengan cara ini kita akan merasa lebih utuh dan kemudian memiliki kemampuan untuk memberi dan membantu orang lain. Semoga Allah membalas semua usaha saudari kita Amy di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Amy Hussein ini adalah bukti nyata bagaimana hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, bahkan ketika seseorang tidak mencarinya secara langsung. Ini juga menunjukkan pentingnya bersabar dalam berdakwah dan bagaimana akhlak mulia dapat membuka hati orang lain. Sekian video hari ini, jangan lupa like dan subscribe dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.